Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Hawari, NIM 2018 31051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode topsis dalam mata kuliah sistem pendukung keputusan. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan soal yang sudah saya buat. Contoh soalnya yaitu berdasarkan hasil penilaian kepala desa, kondisi masing-masing rumah digambarkan dalam tabel berikut ini. Contoh alternatif dan kriterianya. Sini saya telah mensusun penghasilan, tanggung keluarga, kerusakan rumah, status rumah, komunikasi, dan peran aktif. Nah, di sini sudah saya susun sesuai orang-orang yang terpilih dari penghasilan dan sampai komunikasi peran aktifnya. Dan selanjutnya metode topsis ditentukan siapakah dari 5 orang warga yang berhak mendapatkan kesempatan untuk dibedah rumahnya. Yang pertama yaitu langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama menentukan kriteria dan sifat. Nama kriterianya C1, C2, C3, C4, dan C5. Dan cost dan benefit dan bobotnya. Bobotnya di sini sudah saya lakukan sesuai dengan data yang di atas ini. Bobotnya 5, 4, 4, 5, 3. Dan kedua menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan diambil dari menentukan kriteria sifat. Ratingnya C1, C2, C3, C4, dan C5. Sesuai alternatif kriteria yang ada di atas ini. Dan ketiga yaitu menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Yang pertama X1, X2, X3, X4, dan X5. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Dan di sini selanjutnya itu penghitungan keputusan matrik keputusan ternormalisasi. Di sini sudah saya hitung. Sebagai contohnya R11 sama dengan X11. Dan di sini jumlah dari yang saya dapat. Dan di sini X3, X1 kita penghitungan mulai dari X1 sampai X5. X5 mendapatkan dengan jumlah 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Penghitungannya dari sini dihitung dari X5 kan 3 pangkat 2 justru 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai penghitungan ditemukan. Dan ini hasilnya 5.916079793. Penghitungan selanjutnya yaitu matriks ternormalisasi R. Matriks ternormalisasi R yang dimaksud yaitu hasil penjumlahan dari X1 sampai X5 itu digabung dibuat tabel seperti ini. Dari penghitungan X1 sampai X5. Dan yang keempat, perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut matriks R. Perkalian antar bobot berarti perkalian matriks yang ternormalisasi yang ini setiap atribut matriks berarti di setiap atribut penghitungan matriks yang ternormalisasi kita lakukan perkaliannya. Diperoleh matriks Y sebagai berikut. Contohnya yang sudah saya lakukan 0,49 diambil dari sini matriks ternormalisasi R, dan di sini yang X2, X3, X4, dan X5. Menjadi penghitungannya seperti ini sesuai dengan yang kita buat tabel sebelumnya. Dari matriks ternormalisasi R 0,367883604 dikali 5
dan ini hasilnya, sampai seterusnya. Dan selanjutnya kelima yaitu menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif. Dan yang di sini yang dimaksud yaitu solusi matriks ideal positif, yaitu kita mencari positif dan negatif dari setiap matriks yang ditemukan atau diidealkan. Seperti contohnya yaitu penghasilan per bulan dengan jumlah kos minimal 1 sampai 83 dan maksimal 2 dan seterusnya. Peran aktif, biaya kos dan maksimalnya. Dan selanjutnya itu dapat disimpulkan seluruh jumlah penghasilan atau maksimal cost benefit dari C1 sampai C5 itu dijumlahkan atau dibagi dengan hasil penjumlahan berikut. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif. Nah, di sini penjumlahannya dari D1 sampai D5. Dan di sini yang B, jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif. Yang di sini positif. Kita sudah menjumlahkan hasilnya. Dan yang ke-6 negatif. Dan yang ke-7 menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Yang dimaksud menentukan preferensi untuk setiap alternatif yaitu jarak penghitungan antara alternatif AI dengan solusi ideal yang dari positif dan negatif kita jumlahkan menjadikan menentukan preferensi untuk setiap alternatifnya. Seperti F1D dibagi per D1 plus D1 min. Dan ini penjumlahannya. Kita teruskan sampai F5 D1 D5. Kita lakukan penjumlahan seperti ini. Dan yang terakhir, jika sudah menentukan jumlah penjumlahan, dalam proses ini kita sebut sebagai hasil akhir dari penghitungan penjumlahan dari metode Topsis ini. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Penghitungan seluruh preferensi setiap alternatif yang sudah kita hitung sebelumnya dari positif dan negatifnya. Dan ini hasil dari penghitungan metode Topsis dalam masalah bedah rumah yang kita lakukan, yang akan dilakukan. Dari ranking yang didapatkan, 1 Bapak Poni Ran mendapatkan 0,712878 Bapak Kus 0,6300272660, Ibu Ani 0,527296921, dan keempat Ibu Yatemi sama dengan 0,5272969921, dan yang terakhir Bapak Wasito dengan jumlah 0,4727030079. Nah, ini jumlah hasil perankingan penghitungan dari hasil yang kita jumlahkan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah atau kurang kata-kata yang paham dari pikiran Anda, tolong di komen atau ditanyakan. Maaf jika proses yang saya jelaskan kurang baik atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.